Baik rekan-rekan sekalian, kita kembali lagi di mata kuliah manajemen strategi di bagian ketiga ya. Mengenai pengenalan manajemen strategi. Di materi ini kita mencoba untuk memahami bagaimana hierarki ya dalam suatu perusahaan itu bekerja gitu. Dalam kaitannya mereka merumuskan suatu strategi perusahaan. Nah, di sini ada susunan hierarki yang ideal dalam suatu perusahaan. Meskipun tentunya ini sangat fleksibel ya, menyesuaikan daripada culture dan juga kebutuhan dari suatu perusahaan. Jadi tidak harus seperti ini ya. Tapi biasanya template-nya atau idealnya normalnya adalah seperti ini. Nah, kalau di sini yang dicontohkan itu ya, itu ya, di sini ada tingkat yang paling tinggi itu adalah biasanya disebut dengan level corporate atau level perusahaan. Biasanya di sini bisa dikenal dengan namanya holding company. Jadi kalau kita tahu biasanya ada holding company ya, atau grup ya, biasanya ada kan Sinarmas Group. Ya, perusahaan-perusahaan yang grup seperti itu dia punya beberapa unit bisnis. Di level kedua ini namanya level strategi bisnis. Kalau di atas adalah strategi corporate untuk perusahaan, di bawah adalah strategi bisnis. Nah, di dalam strategi bisnis ini biasanya ada unit-unit bisnis strategi. Mana misalkan contohnya kalau Sinarmas, ya, Sinarmas Group, dia punya unit bisnis asuransi. Kemudian dia juga punya unit bisnis properti. Kemudian apalagi ya, investasi misalnya. Nah, itu adalah unit-unit bisnis yang tergabung dalam satu holding atau kantor pusat perusahaan. Nah, di dalam unit bisnis ini itu terbagi lagi ya ke dalam unit-unit fungsional yang mana nanti disebut dengan strategi fungsional. Jadi strategi fungsional ini itu biasanya mengenai implementasi suatu strategi yang dilakukan oleh fungsi-fungsi dalam suatu perusahaan atau unit bisnis. Contoh misalkan kalau dalam perusahaan ada namanya SDM, itu HRD, R&D, Research Development, itu pengembangan, kemudian ada namanya pemasaran, keuangan, dan produksi. Nah, itu adalah fungsi-fungsi yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, ini adalah gambaran dari hierarki strategi. Jadi di dalam manajemen strategi ini kita akan nanti mencoba ya belajar bagaimana strategi itu dilakukan di level corporate, ya. Kemudian bagaimana strategi itu dilakukan di level bisnis, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana strategi itu dilakukan di level fungsional. Jadi hierarki ini adalah hierarki ideal yang biasanya dipakai atau digunakan dalam perusahaan holding atau dalam perusahaan bisnis. Banyak ya, contohnya tadi misalkan ada Sinarmas Group ya. Dulu di tempat kerja saya ya, di Iwok ya, itu ada namanya PAM Group ya, atau Pintu Air Mas Group. Di Pintu Air Mas itu ada grup-grup ya, ada punya unit bisnis strategi ya, termasuk yang USB itu ada USB, ada Iwok, ada apartemen gitu ya. Nah, itu jadi bisnis strategi. Kemudian apalagi ya, grup gitu ya, banyak ya, mungkin ada Bakri Group ya, misalkan. Kemudian ada banyak lah ya. Dulu di pekerja saya juga saya pernah kerja di perusahaan tambang namanya Barajaya Utama Group ya, di perusahaan grup yang dia memiliki bisnis strategi di bawah. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah mengenai siapa saja sih yang berperan dalam pengambilan keputusan. Jadi sebelum masuk ke sini sebenarnya begini, dalam suatu perusahaan itu ada namanya keputusan strategis, keputusan taktis. Ada juga mungkin namanya yang paling teknis, keputusan operasional. Jadi kalau keputusan strategis itu semua keputusan yang diarahkan pada hal-hal yang sifatnya jangka panjang, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, itu keputusan strategis. Jadi keputusan yang di sana membahas mengenai perusahaan itu mau diarahkan kemana sih? Perusahaan itu mau diposisikan di mana di pasarnya? Apakah sebagai pesaing, apakah sebagai pemain bertahan, apakah sebagai follower, atau sebagai inisiator baru? Yaitu adalah pengambilan keputusan. Nah, ada juga pengambilan keputusan yang sifatnya taktis atau operasional. Dan ini lebih jangka pendek. Ya, mungkin mengurusi mengenai bagaimana misalkan SDM apa yang dibutuhkan oleh user ya, bagaimana kemudian program-program di kerja secara operasional itu bisa dieksekusi. Misalkan kalau perguruan tinggi ya, itu mengenai bagaimana manusia mahasiswa baru itu yang sekarang ya itu buat program kerja, kemudian bagaimana keputusan mengenai kebijakan mengenai ya contoh ya mahasiswa yang misalkan pembayarannya enggak, itu bagaimana. Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang sifatnya taktis ya, operasional. Nah, berbeda ya. Jadi kalau di dalam keputusan strategis itu membicarakan arah jangka panjang. Karena itu kalau kalian coba mereview, melihat kembali di video saya yang bagian pertama, ya itu di definisi daripada manajemen strategis disebutkan bahwa pengambilan keputusan itu bersifat jangka panjang ya, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Jadi yang dibicarakan adalah ya, tujuan, jadi tujuan, strateginya tujuan apa, ya. Hambatan-hambatan dari lingkungan itu apa. Nah, itu terus membicarakan dalam suatu organisasi. Siapa aja yang terlibat di sana? Tentunya yang terlibat adalah top manajemen. Dalam sana ada top manajemen, middle manajemen, sama bottom, middle sama apa yang paling bawah, bottom, staff operasional. Nah, biasanya adalah top manajemen. Top manajemen ini siapa? Top manajemen ini ada dua biasanya sekarang. Ada dewan komisaris, ada juga manajemen puncak. Nah, manajemen puncak ini siapa? Manajemen puncak itu ya CEO, ya chief executive officer misalkan, atau direktur utama biasanya sebutannya. Ada juga chief financial officer atau direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur sumber daya misalkan. Nah, itu adalah manajemen puncak. Jadi para direktur. Jadi mereka lah yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis dalam suatu perusahaan. Ya, dan ini ya secara struktur biasanya tergantung dari bagaimana kondisi suatu perusahaan. Jadi nggak serta-merta komisaris, nggak serta direktur. Kalau di perguruan tinggi misalkan itu kan nggak ada komisaris, ada direktur. Kalau di sistem materi misalkan ada ketua, kemudian ada yayasan, ada wakil ketua. Nah, mereka inilah yang kemudian mengatakan apa sih visi daripada suatu organisasi. Ya. Tanggung jawab daripada dewan komisaris. Ya. Nah, dewan komisaris ini ya ada beberapa hal ya, menentukan strategi perusahaan, arah, visi ya. Mau dibawa kemana perusahaan ini? Visinya apa perusahaannya? Kemudian dia juga memilih siapa yang layak di sini.
memberhentikan CEO, termasuk juga manajemen puncak lainnya, dia berhak kemudian mengendalikan, memonitor dan mengawasi, kemudian meninjau ya, menyetujui penggunaan sumber daya dan memperhatikan juga kepentingan pengusaha. Jadi komisaris ini sebenarnya juga menjadi salah satu kepanjangan tangan dari pemegang saham shareholders. Jadi itu adalah tanggung jawab dari komisaris. Jadi kalian kalau pengen tahu ya, dalam perusahaan yang sudah TBK itu terbuka ya, listing bursa, itu kalian bisa lihat di websitenya susunan dewan komisaris, kemudian susunan direksi. Kalian juga bisa lihat itu biasanya di websitenya lengkap ya, juga tanggung jawab masing-masing. Peran dewan komisaris dalam manajemen strategis ya mulai menetapkan, monitor dan evaluasi. Jadi sifatnya dia bukan mengeksekusi ya, jadi dia melakukan kontrol juga. Di sana ada namanya penetapan. Nah, ini secara teori memang ada beberapa dewan komisaris itu yang biasanya hanya numpang nama saja. Jadi dalam perusahaan misalkan ada dewan komisaris ya A, B, C, D ya, ternyata D ini ya, itu numpang nama, nggak pernah sama sekali aktif gitu ya, ngurusin perusahaan, bahkan mengevaluasi, monitor itu nggak pernah. Dia hanya namanya saja, atau dia hanya investor yang terdaftar di situ dan dijadikan sebagai anggota komisaris. Ya, itu memang ada beberapa secara teori, ada beberapa bagian ya. Jadi dari yang paling pasif sampai yang paling bisa dibaca ini ya. Saya contohkan beberapa, misalkan yang paling pasif dia terlibatannya ya itu disebut dengan phantom. Jadi dia tidak pernah tahu apa yang dilakukan dan tidak ada tingkat terlibat. Memang sih ya, biasanya dewan komisaris itu juga politis banget dalam suatu organisasi. Biasanya kalau bisnis itu dikendalikan oleh salah seorang anggota yang kekuatan secara politis atau memiliki ikatan historis dengan perusahaan itu. Dia biasanya menempatkan saudara-saudaranya juga sebagai jajaran komisaris. Atau biasanya juga kalau kalian lihat itu ada namanya Jenderal Purnawirawan siapa gitu. Nah itu biasanya pensiunan dari juga diajak jadi susunan dari komisaris itu juga ada kekuatan politis. Kemudian sampai katalis. Katalis ini dia mengambil peran kepemimpinan dalam membuat dan memodifikasi misi tujuan strategi dan kebijakan. Di sini ya tergantung ya, peraturan yang dibuat dalam perusahaan itu. Ini bisa dibaca. Kemudian peran manajemen puncak ya. Manajemen puncak tadi sudah saya sebutkan sebagai direktur utama dan direktur pembantu lainnya, yaitu direktur keuangan SDM. Ya fungsinya adalah eksekusi ya, memimpin pelaksanaan misi dan mengamankan misi strategi. Jadi mengeksekusi, mengarahkan semua sumber daya menuju visi, misi dan tujuan dari perusahaan. Dan tentunya adalah mengkomunikasikan visi misi itu. Jadi pemimpin, direktur yang baik, CEO yang baik itu memberitahu kepada bawahnya, leader bahwa perusahaan kita itu visinya ini. Jadi seluruh sumber daya, kemampuan, kapabilitas, teknik, skill kalian harus diarahkan ke sini. Harus diarahkan misalkan tahun 2030 perusahaan ini harus bersaing di secara internasional. Contoh. Kemudian yang kedua adalah mengelola proses perencanaan strategis ya. Mulai ya di sini ya termasuk juga melibatkan staf, manajer divisional ya, departemen untuk merapatkan mengenai perencanaan kemudian pembuatan kebijakan, SOP dan sebagainya. Itu yang mungkin adalah ya